Baik, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Sesuai dengan permintaan hari ini kuliahnya disampaikan melalui video. Eh, Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Silakan disimak baik-baik feedbacknya ya. Baik, langsung saja saya munculkan pertama Google Classroom-nya dulu ya kondisinya. Seperti yang kalian lihat di sini masih ada 11 orang ya yang belum mengumpulkan, yang sudah mengumpulkan ya. Sini tertera ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Untuk yang belum, mohon diperbaiki kinerjanya ya semua. Saya juga berusaha memahami kesibukan kalian ya, tapi semua juga sibuk ya, saya juga sibuk, semua sibuk. Jadi dalam kesibukan itu gimana caranya supaya bisa tetap bekerja ya, berkaitan dengan Sakubung ya. Mohon kerjasamanya ya. Terus materinya ini pertemuan ke-13 ya. Kalau ke-13 itu kalau termasuk UTS maksud saya ya. Jadi mungkin ke-12 sebenarnya. Jadi kita ada 2 pertemuan lagi ya sampai ke UAS. Baik, terima kasih sekali lagi atas kerjasama dalam penulisan Sakubungnya. Yang belum mohon bisa tepatilah ya deadline-nya ya, usahakan. Kalau misalnya mahasiswa yang kinerjanya tidak bagus terus hasil nilainya sama, sebenarnya nggak adil sih ya. Terus dalam penulisan Sakubung kali ini itu mahasiswa diberikan pilihan yang lebih bebas ya, tapi tetap oleh saya diberikan sebuah tema, saran tema ya mengenai perkuliahan. Tapi kalau mahasiswa punya tema lain untuk dibahas itu boleh banget, silakan, nggak apa-apa. Terus walaupun tidak secara langsung ya ke kelas karyawan, itu sudah ada pembahasan mengenai tahap penyusunan Sakubung ya, dan tahap penyusunan pertanyaan referensi ya. Tapi walaupun sudah diberi input seperti itu, tetap ada juga mahasiswa yang menulis dengan kerangkanya sendiri. Itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, silakan nanti. Tapi ya yang saya lihat ya, mahasiswa yang nulis dengan kerangka sendiri ya, volumenya sedikit ya. Jadi untuk bikin Sakubung supaya paling enggak ya bervolume lah ya, ikuti dulu yang standar aja nggak apa-apa, nanti dari situ mulai berkreasi ya. Ikuti yang standar dulu, dari situ dikembangkan gitu, sebaiknya seperti itu. Terus kali ini lebih seru bacanya dari kalau saya waktu periksa ya, lebih seru bacanya karena menggambarkan apa yang sedang kalian hadapi dan mungkin kalian ingin sampaikan ya. Terus bahasa Jepangnya juga ya lebih mudah dipahami, jadi nggak ada bahasa Jepang yang susah ya, dan kemungkinan kalau temannya baca juga lebih mudah dimengerti ya. Masih ada kesalahan gramatikal ya, tidak apa-apa ya, makanya ada feedback ya supaya bisa meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap sisi gramatikalnya ya. Jadi sebenarnya mahasiswa udah punya pengetahuan mengenai tata bahasa, kosakata dan sebagainya. Hanya saja belum bisa sepenuhnya menyadari ya. Karena waktu menulis Sakubung itu kita banyak memperhatikan banyak hal yang harus kita perhatikan. Sama kayak inilah, misalnya ngajar di TK ya. Guru TK itu kan repot ya, harus memperhatikan banyak anak. Gurunya satu, anaknya bocil-bocilnya 20 orang. Nah, itu repot banget. Pasti ada saja anak yang luput dari perhatian. Itu yang terjadi ketika kalian menulis Sakubung. Sama saja. Ketika kalian menulis Sakubung, ketika kalian ngomong sama orang Jepang. Jadi ada hal yang luput dari perhatian dan keluarnya jadi kelihatannya sebagai sebuah kesalahan ya. Jadi makanya kita latihan untuk memberdayakan bahasa Jepang yang kita punya itu supaya kalian bisa memperhatikan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi bukan masalahnya itu bukan seberapa banyak pengetahuan yang kalian punya, tapi
semaksimal apa kalian bisa menggunakan pengetahuan yang sudah ada gitu ya. Masalahnya bukan banyak atau sedikitnya ya, sedikit tapi bisa maksimal itu lebih baik daripada banyak tapi nggak bisa dipakai satupun ya. Baik tuh, walaupun begitu tetap ada juga mahasiswa yang mungkin pakai kosakata yang dia sendiri nggak paham ya. Mungkin ya, ini hanya dugaan saya. Kalau dugaan saya salah ya mohon dikoreksi ya. Saya berharap dugaan saya salah sih. Terus dengan proses ini diharapkan mahasiswa bisa lebih mahir dalam memberdayakan bahasa Jepang yang sudah diketahui ya. Jadi kalian belajar bahasa Jepang ya, memasukkan pengetahuan bahasa Jepang ke dalam kepala, tapi untuk berbicara, untuk mengeluarkan output berupa pembicaraan, berupa tulisan, itu harus menjalani latihan tersendiri ya. Kalau pas latihannya itu tidak menggunakan pengetahuan yang ada di kepala, terus kita melatih apa gitu ya. Jadi makanya saya selalu menekankan kalian gunakanlah bahasa Jepang yang sudah pernah kalian pelajari. Jangan pinjem-pinjem pengetahuan dari Google Translate dan sebagainya, yang Google aplikasi penerjemah ya. Jadi ketika kalian memproduksi bahasa ya, memproduksi bahasa Jepang, kalimat kayak gitu ya, itu kalian diharapkan memproduksi dengan apa yang ada di dalam kepala kalian. Karena ketika terjadi perbaikan, ada feedback dari saya misalnya, itu nanti terjadi perbaikan terhadap sistem yang ada di dalam kepala kalian. Nah kalau misalnya memproduksinya pakai alat lain, nah perbaikannya itu terjadi di mana nggak tahu. Jadi nggak akan terjadi apa-apa di dalam kepala kalian. Makanya saya selalu bilang ya, lebih baik hindarilah Google Translate. Ya itu dugaan saya ya. Kalau dugaan saya salah, saya senang banget. Terus yang sakubung sekarang juga saya suka semuanya ya. Jadi saya bisa memahami apa yang kalian hadapi sehari-hari di perkuliahan, di kegiatan sehari-hari ya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita. Setelah ini akan ada feedback dari saya, tapi walaupun tidak bisa ke semua sakubung ya. Nanti kalau ada yang tidak dibahas bisa tanya langsung. Jadi silakan di mata kuliah ini kalian bisa berlatih memberdayakan pengetahuan yang sudah kalian miliki ya. Kalau misalnya kalian tidak melatih ya pengetahuan yang sudah ada, melatih menggunakan pengetahuan yang sudah ada, nanti kesulitannya pas ngobrol langsung sama orang Jepang ya. Karena nggak biasa menggunakan apa yang ada di kepala, jadi repot ya. Saya sudah melihat sendiri orang-orang yang kesulitan seperti itu ya. Baik, langsung saja ke feedbacknya ya. Di sini ada beberapa yang saya pick up, silakan diperhatikan ya. Pertama, watashi wa Dharma Purusada Daigaku de Nihongo benkyou shite imasu. Jikan wa hayaku hashite imasu. Nah, ini mungkin mau bilang waktu itu berlari dengan cepat atau berjalan dengan cepat gitu ya. Sebenarnya ini secara gramatikal nggak masalah sih. Jika wahayaku hashite, waktu itu berlari dengan cepat ya. Hanya saja saya belum pernah dengar gitu, jadi saya nggak tahu ini ungkapan yang umum atau enggak dalam bahasa Jepang. Kalau yang umum yang gampang aja gini aja, jika enggak hayai desu gitu, waktu itu cepat gitu ya. Jika enggak hayai desu itu lebih familiar, lebih mudah dipahami mungkin ya. Ini juga oke sih. Terus selanjutnya, shikashi shigoto to shukudai ga takusan arimasu taihen desu. Ini oke ya. Ini oke, tidak ada yang salah secara gramatikal, hanya saja mungkin kedepannya bisa digabungkan jadi satu ya. Misalnya shikashi shigoto to shukudai ga takusan atte taihen desu gitu ya. Bisa seperti itu. Atau juga bisa dihubungkan pakai kata hubung karena gitu ya. Shikashi shigoto to shukudai ga takusan arimasu kara taihen desu. Gitu juga boleh ya. Silakan dikembangkan lagi. Bukan berarti salah ini ya, ini udah oke. Terus jugyo chu sensei wa Indonesia go to Nihongo tsukaimasu. Desu kara jugyo ga wakari yasui desu. Omoshiroi desu. Nah ini.
Wakariyasuinya mungkin pakai hiragana aja ya. Nah, ini juga sama dengan yang di atas. Ini secara gramatikal nggak ada masalah, hanya saja mungkin bisa dikembangkan dengan membuat kalimatnya lebih kompak lagi, lebih simple lagi. Misalnya, Jugyochu sensei wa Indonesia goto Indonesia go o tsukaimasu kara Jugyo ga wakariyasui desu gitu. Atau bisa digabungkan lagi, misalnya Jugyochu sensei wa Indonesia goto Nihongo tsukaimasu kara Jugyo ga wakariyasukute omoshiroi desu gitu ya. Silakan dikembangkan lagi ini ya. Jadi bukan berarti salah ya. Terus Jugyo de kanji o kakitari. Nah ini mungkin kesalahan ini ya. Penulisan saya nggak tahu kenapa. Kaitari ya, kaitari. Kanji o kaitari, Nihongo de sakubun o tsukuttari, sakubun o yondari suru, ini maunya nggak perlu kali ya. Yondari suru koto o benkyou shimasu ya. Jadi ini mungkin ya miss ya, namanya apa ya, keceletot gitu kali ya, apa namanya, yang nggak sengaja gitu. Sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Watashi ni totte jugyo online. Nah ini ya. Coba perhatikan ini ya. Online jugyo, harusnya online jugyo aja ya. Jadi ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan di materi ya. Kuliah online itu online jugyo. Ju-nya pendek ya. Kalau ini ju panjang nih, jugyo ya. Ju-nya pendek, gyo-nya panjang. Jugyo. Online jugyo no mondai wa chokusetsu no, ini juga jugyo jadinya. Harusnya jugyo. Demo wakari nikui desu kara online wa mochiron desu ne. Ini saya nggak paham dia yang mau nulis ini, mahasiswa yang menulis ini mau menyampaikan apa saya nggak paham. Ini salah satu mahasiswa yang menulis dengan kerangka sendiri. Jadi saya lihat ya kurang, saya mohon maaf ya, kurang rapi gitu ya. Jadi supaya bisa rapi, ikutilah dari dasar dulu ya, ikuti instruksi saya dulu supaya bisa mengembangkan lagi dengan yang lebih baik. Kalau dasarnya berantakan, nanti cara pengembangannya juga nanti bingung sendiri ya. Silakanlah ikut yang standar dulu kalau bingung ya. Mohon dilihat ya videonya. Terus shikenchu ni mo connection ga waruku nattara iya datta wa sono hokano mondai wa nani kana warai ya. Ini juga, ini masih penulis yang sama ya. Jadi mohonlah buatlah sakubung yang mudah dimengerti oleh temannya, yang standar-standar dulu lah ya. Ini saya juga nggak paham mau apa. Ya mungkin dia nggak suka karena apa, koneksi internetnya, connection, nano connection, koneksi apa? Ya itu juga nggak jelas ya. Koneksi internet kan maksudnya internet no setsuzoku ga waruku nattara iya ni narimasu. Gitu aja dulu lah. Karena standar-standar dulu. Kalau belajarnya langsung mau yang macem-macem nanti repot memperbaikinya dari mana gitu ya. Dasarnya juga belum, saya nggak tahu dasarnya kayak gimana. Ya, jadi Kiso kichinto yaranai to ikenai desu ya. Kita lanjutkan. Nah ini juga mungkin kesalahan penulisan ya, ninense harusnya bukan C-nya, bukan itu ya. Mungkin ini salah perubahan kanjinya ya, coba dicek lagi. Terus pandemiku wa owari nattara sugu daigaku de modoru benkyou shitari mata tomodachi to attari issho ni kurasu de nihongo benkyou shimasu. Ini juga banyak sekali yang ingin disampaikan di satu kalimat ini ya. Owari ni nattara ya, atau pandemiku ga owattara gitu. Sugu daigaku ni modotte ya, bukan daigaku de modoru ya. Kembali di kampus itu gimana maksudnya? Daigaku ni modotte daigaku de benkyou shitari tomodachi to attari issho ni kurasu de nihongo o benkyou shitari shimasu gitu ya. Ini juga sebenarnya hal yang sama ya, ketemu di belajar bareng di kelas kan, ketemu sama temennya terus belajar gitu. Jadi cobalah dipisah dulu lah kalimatnya ya. Misalnya
pandemiku ga owatara sugu dayaku ni modorimasu misalnya, itu dulu selesaikan titik. Terus dayaku de tomodachi ni atari isho ni benkyou shitari shitai desu misalnya, mau belajar, mau ketemu dan belajar bareng sama teman gitu ya. Jadi ya kalau misalnya repot ya terlalu panjang, di cut dulu aja satu kalimat gitu ya, jangan dipaksakan seperti ini, nanti justru nggak ngerti strukturnya ya, nggak paham, pelan-pelan dulu aja. Terus Nihonjin no honyakusha ni naru tame ni Nihongo benkyou shimasu. Ini mungkin tsuyaku ya, Nihongo no tsuyakusha ni naru tame ni Nihongo benkyou shite imasu ya, kan masih belajar kan. Ya, terus watashi no kurasu ni wa takusan no tomodachi ga arimasu. Nah, tomodachinya itu kalau orang ya imas ya, takusan tomodachi ga takusan imasu. Ya, mohon diperbaiki. Terus Nihongo gakka ni hairimashita node hotondo Nihongo kanke aru jugyou o shite imasu. Nah, jugyou o suru itu untuk pengajar ya. Jadi melakukan perkuliahan itu adalah apa yang dilakukan pengajar. Jadi kalau misalnya yang menulis ini pengajar itu oke. Tapi kalau orang yang menulis ini adalah pelajar yang belajar, itu tidak bisa jugyou suru, tapi jugyou ukeru ya, menerima perkuliahan ya. Atau jugyou ni deru ya, menghadiri perkuliahan gitu ya. Atau jugyou de benkyou suru gitu ya. Hotondo Nihongo kanke aru jugyou. Nihongo kanke aru jugyou. Kayaknya ada yang kelewatan ya, entah partikelnya atau apa. Hotondo Nihongo kanke no jugyou gitu ya. Hotondo Nihongo to kanke no aru jugyou, atau begitu ya. Silakan dicek lagi. Terus online jugyou wa taimen ga jugyou to kurabete sappari chigaimasu. Sappari mungkin penggunaannya nggak begini ya, pakai aja zenzen chigaimasu gitu ya, zenzen chigaimasu atau mataku chigaimasu, beda banget gitu kan maksudnya ya. Kita lanjutkan. Terus ini ada yang cukup panjang ya. Online jugyou wa mondai ya wakaranai koto ga areba suki ni shitsumon suru koto ga dekimasen shi, denpa dai mo kakarimasu shi, sore ni ningen kankei ga kuzurete shimau ka mo shiremasen ga, mochiron online jugyou ni natta hou ga ii to iu hito mo iru hazu desu ya. Ini panjang juga ya. Online jugyou dewa gitu ya. Di dalam perkuliahan online itu ada masalah dan ada hal yang tidak dimengerti. Jadi online jugyou dewa mondai ya wakaranai koto ga areba suki ni shitsumon suru koto ga dekimasen shi, denpa dai ini maksudnya mungkin biaya internet kali ya. Biaya koneksi internet itu kalau mau pakai internet dai atau tsushin dai. Tsushin ya, tsushinnya tuh pakai jadi pakai ini tsushin dai atau ini ya, atau internet dai gitu. Nah gini ya, mo kakarimasu shi sore ni ningen kankei ga kuzurete shimau kamo shiremasen ga ya. Ini cukup panjang ya, mungkin bisa juga di stop dulu di situ ya. Kuzurete shimau kamo shiremasen, shikashi mochiron online jugyou ni natta hou ga ii to iu to kangaeru hito mo iru hazu desu gitu ya. Ii to kangaeru hito mo iru hazu desu gitu juga bisa ya. Jadi ada juga orang yang berpikir bahwa lebih baik online, perkuliahan online gitu ya. Terus Jugyoin no kurasu desu kara, ini kelas karyawan ya. Kelas karyawan itu sebenarnya itu kan istilah di Indonesia ya. Kalau di Indonesia oke. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu tidak berlaku seperti ini ya. Jadi kadang kita menggunakan pengetahuan bahasa ibu kita untuk memproduksi bahasa asing, itu wajar, itu sesuatu yang pasti terjadi. Tapi kita kadang bertemu dengan fakta bahwa kadang memang konsepnya nggak sama gitu ya. Jadi nggak usah
kecewa ya dengan hal seperti itu udah wajar ya. Jadi kalau kelas karyawan itu shakai jin kose ya, shakai jin kose, tulisannya gitu, shakai jin kose gitu ya. Jadi ini kelas untuk masyarakat umum maksudnya ya. Jadi siapa saja bisa ikut di situ. Baik, itu saja feedback dari saya untuk pertemuan 13 ini tentang penulisan sakubung dengan tema perkuliahan ya. Jadi untuk langkah selanjutnya silakan perbaiki sakubungnya berdasarkan feedback yang saya beri. Kalau untuk mahasiswa yang kalimatnya atau sakubungnya tidak dibahas, silakan dicek lagi secara gramatikal udah oke belum, secara volumenya udah bervolume atau belum. Kalau belum bervolume, silakan lihat lagi video yang sebelumnya dan silakan gunakan petunjuk-petunjuk yang sudah saya berikan ya. Kecuali kalau udah nggak ada waktu buat nonton videonya, nah itu repot ya. Terus kalau mahasiswa yang sakubungnya sudah bervolume, ya sudahlah, tidak usah ditambah lagi. Silakan bantu temannya ya, bisa bantu temannya, terus bisa ngecek lagi karangannya supaya bisa lebih baik lagi. Silakan terus kalau sudah selesai kumpulkan di Google Classroom yang sama ya, saya nggak akan bikin Google Classroom yang baru, jadi silakan kumpulkan di submit ke Google Classroom tugas ke-9. Kalau misalnya ada kesulitan, submitnya di unsubmit dulu aja, terus submit file yang baru. Silakan ditulis kalau mahasiswa yang sudah kirim sekali terus mau kirim perbaikannya, silakan nama filenya dibedakan aja ya. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya tunggu karangan perbaikannya minggu depan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, supaya bisa saya periksa lebih cepat. Dan mohon kerjasamanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.